praktek, kita akan belajar mengenai persamaan dan ketidaksamaan. Nah, untuk persamaan sendiri itu terbagi menjadi 4. Itu ada sistem persamaan linear 2 variabel, terus ada sistem persamaan linear 3 variabel, ada sistem persamaan linear kuadrat, sama yang terakhir itu sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Dan yang kedua itu ada yang pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan juga terbagi menjadi 4, ada yang kuadrat, ada pecahan, bentuk akar, sama harga mutlak. Nah, kita mulai yang pertama dulu, yaitu persamaan. Nah, ini kan tadi terbagi menjadi 4 ya. Ini ada bentuk-bentuk umumnya. Kalau yang tadi 2 variabel, kalau 2 variabel kan berarti variabelnya ada 2. Jadi yang kayak gini nih, X-nya ada X, terus ada Y. Terus yang lainnya ini A, B, P, C, D, sama Q, itu bilangan-bilangan real. Jadi ini kan konstanta, sama yang A, B, C, D ini adalah koefisien. Kemudian yang 3 variabel. Kalau 3 variabel nih kan berarti ada 3 variabelnya, yaitu ada X, Y, sama Z. Jadi bilangan-bilangan lainnya selain yang X, Y, Z itu merupakan bilangan real, yaitu yang kayak tadi itu konstanta sama koefisien. Kemudian ada yang linear kuadrat. Kalau linear kuadrat kan dari namanya aja udah linear kuadrat, berarti satu persamaan itu kuadrat, satunya itu linear. Nah, itu bentuk umumnya. Yang terakhir tuh ada kuadrat-kuadrat. Kalau kuadrat-kuadrat berarti dua-duanya kuadrat. Jadi Y1 itu merupakan persamaan kuadrat, Y2 juga persamaan kuadrat. Dan yang bilangan-bilangan selainnya itu bilangan real. Oke. Nah, ini ada reminder ya, untuk pengingat aja untuk mungkin ada yang lupa dengan materi-materi dulu pas SMA. Nah, ini untuk yang persamaan kuadrat, ini misalkan ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau dari sini, kita bisa menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat tanpa mengetahui akar-akarnya. Kan kalau misalkan dari sini, biasanya itu, nah, kalau dari sini biasanya kan kita faktorkan dulu, terus kita dapat X1, X2, terus kita jumlahkan kan. Tapi kalau ini bisa pakai ada rumusnya. Nih, ada rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yaitu min B per A. Nah, kalau perkalian juga ada, yaitu C per A. Nah, kemudian ada juga diskriminan, yaitu D. Ini nih untuk kita mengetahui ada tidaknya solusi persamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan kita hitung D nih, D ini kan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Nah, kalau hasil D-nya itu lebih dari 0, itu berarti ada dua solusi real yang berbeda. Misalkan X1 sama dengan 2, X1 sama dengan 2, terus X2 sama dengan 3. Nah, itu berarti D-nya itu lebih dari 0. Nah, yang kedua ada D sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ini, solusinya tuh ada 2, tapi kembar. Misalkan persamaan kuadratnya X plus 1 dikuadratkan. Nah, berarti kan dia punya solusi akar-akarnya itu X sama dengan min 1. Jadi kan X sama dengan min 1, itu juga X2 sama dengan min 1. Jadi kalau itu, maka diskriminannya sama dengan 0. Nah, yang terakhir itu, oh ya ini tandanya salah ya, maaf. Ini harusnya D kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 ini berarti tidak ada solusi. Jadi kalau kita pakai rumus ABC untuk cari kuadrat ini, itu bakal dapat imajiner. Jadi ada akar terus negatif. Nah, untuk sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini ada contoh soal untuk yang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, misalkan diberikan sistem persamaan linear, nah, seperti yang dua ini, terus diketahui nih jika X plus Y sama dengan 2A plus 3, maka A sama dengan berapa? Nah, ini kan ada pecahan. Pecahan ini kan agak ribet ya kalau misalkan kita kayak hitung langsung, jadi kita bisa kalikan dengan dia punya kayak faktornya gitu untuk hilangkan pecahannya. Jadi ini kan ada 7 sama 5, jadi kita bisa kalikan dengan 35, supaya pecahannya hilang jadi bilangan bulat. Nah, untuk yang ini kita kalikan 35, jadinya 5X plus 7Y sama dengan 5 kali 35, yaitu 175. Nah, yang ini sebenarnya bisa kali 1 aja, jadinya 2X plus 3Y sama dengan A. Tapi ini aku kali 2 karena di sini ada diketahui jika X plus Y sama dengan 2A plus 3. Kalau misalkan diketahui X plus Y, terus kalau misalkan ininya kita kali 2, terus ininya kan bedanya cuma 1. Jadi kita bisa langsung dapat X plus Y-nya.
Tapi kalau misalkan kalian cuma mau kayak ininya kali 1, bisa kok nanti tinggal dicari X-nya berapa, terus Y-nya berapa, tinggal masukin di sini nih. Udah dapat X, terus plus Y-nya berapa sama dengan 2A plus 3. Jadi bisa dapat A-nya juga. Nah, ini ada cara lainnya yang aku tulis. Ini bisa dikalikan 2, jadinya 2X, jadinya 4X plus 6Y sama dengan 2A. Nah, ini kedua persamaan ini kita kurangkan. Kita kurangkan kan jadi min X, min Y, sama dengan 2A min 175. Karena ini dalam bentuk negatif, kita bisa kalikan dengan min 1, supaya negatifnya hilang. Jadi ini kedua ruas kita kalikan negatif. Negatif 1. Jadinya X plus Y sama dengan 175 kurang 2A. Nah, ini kan udah sama ya, X plus Y sama dengan 2A plus 3. Jadi yang X plus Y ini kita bisa ganti dengan 2A plus 3. Jadi kita sama dengannya juga sama dengan 175 kurang 2A. Nah, ini kemudian kita pindah ruas yang ada variabelnya sendiri sama yang konstantanya sendiri. Jadinya 2A plus 2A, ini kan pindah ruas ke kiri, terus yang 3 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadinya 4A sama dengan 172. Nah, kemudian cari A. Kalau A ini kan tinggal 172 bagi 4, yaitu 43. Nah, gitu aja sih untuk yang SPLDV. Ada pertanyaan untuk soal ini? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang 3 variabel. Kalau 3 variabel ada contoh soalnya nih. Agar sistem persamaan linear yang ini ketiga ini mempunyai penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2, maka nilai A plus B plus C adalah, nah ini gampang nih karena udah dikasih tahu akar-akarnya. Udah dibilang X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kalau udah dikasih tahu, kita kan bisa substitusi ke soal. Nah, ini kan ada AX plus BY min 3Z sama dengan min 3. Jadi kita bisa masukin X, Y, Z-nya ke dalam soal. Jadi kayak gini nih, kita udah masukin A kali 1 plus B kali min 1 kurang 3 kali 2 sama dengan min 3. Nah, yang bawah juga sama nih, kita substitusi aja. Terus kita tinggal kalikan biasa. Jadinya kan kayak gini. Terus kalau yang ini, bagian kirinya ini kan ada variabel, terus ada konstanta. Jadi konstanta ini kita bisa pindah ke sebelah. Jadinya A min B sama dengan 3. Kan min 3 plus 6. Terus yang ini juga sama nih. Kan ada konstanta. Jadi kita bisa pindah ke bagian kanan. Jadinya B plus 2C sama dengan 1. Kemudian yang ini juga sama. A min 2C sama dengan 0. Karena kan kalau min 3 plus 3 itu 0. Nah, untuk yang ini sebenarnya bisa kalian nanti nyari A sendiri, B sendiri, C sendiri kayak biasa nih. Ini kan kayak misalkan kalian eliminasi substitusi persamaan pertama dan yang kedua. Ini kan kalian kalau jumlahkan kedua ini, kalian bisa dapat A plus 2C sama dengan berapa. Jadi kalian bisa eliminasi substitusi juga dengan persamaan yang ketiga. Jadi bisa kayak 1 dengan 2, kita bisa dapat persamaan A plus 2C. Kemudian kita cari lagi dengan yang ketiga. Jadi kita bisa dapat A berapa, B berapa, C berapa. Tapi kalau yang ini, kalau kita lihat ya, ini kan saling menghabiskan. Kalau kita jumlahkan, ini min B, terus ada B. Kalau min B plus B itu kan 0. Terus ada juga ini, 2C, terus ada min 2C. Kalau dijumlahkan kan juga 0. Jadi kita bisa jumlahkan saja. Nah, ini kan habis ya. Habis, jadi sisanya A plus A. Yaitu 2A sama dengan 3 plus 1 plus 0, yaitu 4. Nah, dari sini kan udah gampang. Jadi dapatnya A sama dengan 4 per 2, yaitu 2. Nah, kalau udah dapat 2, ini gampang nih. Kita tinggal masukin ke salah satu persamaan. Nah, misalkan kita ambil yang pertama nih, yang paling gampang. Kalau misalkan A-nya 2, kita masukin A-nya 2, B-nya berapa? B-nya kan min 1. Supaya kalau B sama dengan 2 min 3, itu kan min 1 ya. Jadi kita bisa dapat B-nya sama dengan min 1. Kemudian kalau kita substitusi B-nya sama dengan min 1 ke persamaan yang kedua ini, kita bisa dapat C-nya sama dengan 1. Kan tinggal pindah ruas saja ya. Terus kita, karena ditanya A plus B plus C, jadinya kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadinya 2 plus min 1 plus 1, yaitu 2. Untuk yang ini ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada, Kak. Oke, aku lanjut.
Nah, ini untuk linear kuadrat. Kalau linear kuadrat, ini ada soalnya, jika diketahui sistem persamaan seperti yang di bawah ini, jika sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian, maka jumlah semua nilai M adalah, nah tadi kan udah ada di reminder-nya, kalau misalkan tepat satu penyelesaian, itu yang kayak tadi ada akar kembar, itu berarti D-nya apa? Sama dengan 0 kan? Supaya dia punya solusi kembar. Terus kalau yang ini, maka jumlah semua nilai M. Kan kita bisa cari pakai rumus yang tadi, yang jumlah semua akar-akar itu kan min B per A. Jadi ini kita bisa manfaatin rumus-rumus yang tadi. Kalau misalkan kita nggak ingat, itu kan kita carinya susah ya, mesti kayak faktorkan lagi, terus kita jumlahkan. Tapi kalau kita ingat rumusnya, kita bisa langsung masukin. Nah, coba kita selesain. Ini kan ada dua persamaan. Ini sama-sama ada Y-nya. Jadi Y sama dengan min MX plus C, terus ada Y sama dengan X plus 4 dikuadratkan. Nah, ini kita bisa sama dengan kan. Jadinya kayak gini, X plus 4 kuadrat sama dengan min MX plus C. Nah, ini kan kita bisa selesaikan ya. X kuadrat plus 8X plus 16. Terus yang ini, kita bisa pindah ruas ke kiri. Jadinya ini plus mx min c sama dengan 0. Nah, kemudian ini kan ada variabel-variabel yang sama, kayak x ini, x ini. Ini kan masih kepisah. Jadi kita bisa gabung nih. Jadinya kita tinggal keluarin x-nya, sisa 8 plus m dikalikan dengan x. Terus yang ini konstanta, 16 sama min c. Jadi kita udah taruh sini aja. Terus ini kan di soal bilang sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian. Tepat satu penyelesaian kan berarti D sama dengan 0 ya. Kalau D sama dengan 0, kita tinggal masukin rumus yang tadi. Rumus yang tadi kan B kuadrat min 4AC. Kita tinggal masukin. B-nya itu kan 8 plus M. Terus A-nya itu kan 1. C-nya itu 16. Jadi kita tinggal 16 kurang C ya. Ini kan A-nya itu koefisien dari X kuadrat. Terus B-nya itu koefisien dari X. Terus C-nya itu konstanta. Ini kan masuk konstanta, jadi konstantanya 16 min C. Nah, kita tinggal kurangkan yang kayak tadi, pakai rumus yang tadi ini. Nah, yang ini kita bisa kuadratkan, 8 kuadrat 64, kemudian ini plus 16M plus M kuadrat. Nah, kita bisa tulis seperti ini, terus kurang. Yang ini kan kita bisa kali masuk, 4 kali 16, 64, terus min dikalikan min kan positif. Terus 4 kali C, 4C. Jadi kita bisa tulis begini, sama dengan 0. Nah, ini kan sama juga, ada yang konstanta nih. Kalau ini konstanta kan masih kayak kepecah-kepecah. Jadi kita bisa gabung yang bisa digabung. Nah, ini misal M kuadrat plus 16M plus 4C sama dengan 0. Karena kan ini 64 kurang 64 habis. Jadi kita nggak usah tulis lagi. Nah, terus ini kan soalnya jumlah semua nilai M. Kalau jumlah semua nilai, jumlah akar-akar itu kan bisa pakai rumus yang kayak tadi ya. Rumusnya itu min B per A. Jadinya koefisien M itu kan 16 per koefisien A, 1. Itu ingat tandanya negatif. Terus jadi hasilnya itu min 16. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Kak? Oke. Lanjut ke yang kuadrat-kuadrat. Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Nah, yang dua ini nih, ada Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 3, sama Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5. Nah, untuk penyelesaiannya sama juga kayak tadi, kita sama dengan kan variabel yang sama. Ini kan Y sama dengan ini, terus Y sama dengan ini. Jadi kita bisa buat Y1 sama dengan Y2. Itu yang ini nih. Yang ini, terus sama dengan kan dengan yang di bawah ini. Nah, dapat yang kayak gini nih. Terus ini kita harus nolkan salah satu ruas. Nah, kita kan mau nolkan yang bagian kanan ya. Jadi yang bagian kanan ini kita harus kasih pindah ke bagian kiri. Jadi 2x kuadrat kurang x kuadrat. Jadi x kuadrat. Terus min 4x kurang 3x. Jadi kan min x ya. Terus 3. 3 dikurangi 5 itu min 2. Nah, kita dapat persamaan kuadratnya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, kebetulan kan ini bisa difaktorkan. Jadi kita faktorkan aja. Kita faktorkan, terus kita dapat x1-nya sama dengan min 1, atau x2-nya sama dengan 2.
Nah, karena ditanya himpunan penyelesaian, jadi kita harus cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, yang pertama, untuk X-nya min 1, itu kita mau cari Y-nya berapa. Dari kita masukin yang X1 tadi ke dalam salah satu persamaan. Ini kan ada 2 persamaan. Kita masukin aja X-nya ke dalam salah satu persamaan tersebut. Kita bisa pilih yang gampang. Nah, dari sini kan yang gampang kayaknya yang nomor 2 ya, yang kedua. Jadi kita tinggal masukin aja. Y1 sama dengan, masukin nih, min 1 kuadrat, min 3 kali min 1 plus 5. Nah, hasilnya ini 9. Terus yang X2. X2 itu kan sama dengan 2 ya. Kita tinggal masukin 2 kuadrat min 3 dikalikan 2 plus 5, yaitu 3. Nah, udah kita udah dapat HP-nya. HP-nya yaitu min 1,9. Nah, yang X1, Y1 ini. Terus 2,3 X2, Y2. Nah, untuk yang sistem persamaan kuadrat-kuadrat, apa ada pertanyaan? Mungkin belum ya. Coba aku lanjut. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu pertidaksamaan. Nah, yang pertama nih ada pertidaksamaan kuadrat. Ini bentuk umumnya ada 4. Ini kan tadi kalau persamaan kuadrat itu seperti ini, X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau pertidaksamaan itu yang berbeda cuman tandanya aja. Kalau tandanya, yang tadi itu kan sama dengan. Kalau ini ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini cara penyelesaiannya, kita harus kumpulkan semua, ini suku ya, kumpulkan semua suku pada satu ruas. Nah, dan 0 pada ruas lain sehingga menjadi bentuk umum. Jadi semuanya itu kita pindah ke satu ruas. Jadi ruas sebelahnya itu jadi 0. Terus yang kedua, kita menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini hanya berlaku kalau D-nya itu enggak kurang dari 0. Karena kan kalau kurang dari 0 kan nggak punya solusi, jadi nggak bisa cari akar-akarnya. Kemudian yang ketiga itu kita tinggal buat garis bilangannya. Dan dari garis bilangan ini kita bisa dapat himpunan penyelesaian. Oke, coba aku lanjut. Nah, ini ada contohnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kuadrat plus 4x min 15 kurang dari 2x kuadrat plus 8x plus 6. Nah, ini kan langkah yang pertama tadi kita harus nolkan salah satu ruasnya. Jadi kalau mau gampang kita harus nolkan yang ini ya. Karena kalau kita nolkan yang ini kan nanti X-nya jadi negatif. Jadi kayaknya agak susah. Jadi ini kita pindahkan saja ke bagian kiri semuanya. Jadinya ini 3x kuadrat min 2x kuadrat plus 4x min 8x min 15 min 6 kurang dari 0. Terus kita tinggal kurangkan dengan yang variabelnya sama. Kayak misalkan ini x kuadrat, ada x kuadrat lagi, jadi 3 kurang 2, yaitu 1 kan. Terus jadinya itu kan 1 koefisiennya, jadi x kuadrat. Terus 4x kurang 8x, itu kan min 4x. Terus min 15 kurang 6, itu kan min 21. Nah, jadi kita udah dapat satu bentuk pertidaksamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Nah, ini kan kalau kita faktorkan, X plus 3 dikalikan X min 7 ya. Kalau kita kalikan dapat yang ini. Terus ini kita tandanya samain aja sama dengan 0, kurang dari 0. Terus yang ini, kalau kita cari pembuat nolnya, ini kan X plus 3 sama dengan 0. Jadi X-nya itu kan min 3, supaya yang ini sama dengan 0 kan. Terus yang kedua ini, X min 7 sama dengan 0. Pembuat nolnya juga 7. Karena kalau 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi kita udah dapat X1-nya sama dengan min 3, dan X2-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita tinggal buat garis bilangan. Nah, ini min 3 karena lebih kecil, dia pasti letaknya lebih kiri dari yang 7 kan. Jadinya min 3 kita taruh sini, terus 7 sini. Nah, terus bulatan ini nggak penuh. Ini kan bulatannya kosong. Kenapa? Karena tandanya itu kurang dari. Kalau misalkan tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka yang bulatan ini harus full. Ini kan kosong ya, jadi tandanya itu kurang dari. Nah, terus kita gimana kita cara tahu daerah mana yang merupakan HP-nya? Nah, caranya itu kita harus uji. Nah, ini kan misalkan ini garis bilangan, di sini ada titik min 3, terus di sini ada 7. Jadi kalau kita ambil salah satu titik di tengah ini, misalkan yang paling gampang kan 0.
0 kan ada di antara ini. Kita tinggal masukin ke pertidaksamaan yang tadi nih. Jadi kita tinggal masukin 0 plus 3, itu kan positif. Dikalikan dengan 0 min 7. 0 min 7 kan min 7 ya. Jadi positif dikalikan negatif, jadinya negatif. Nah, kita taruh tandanya nih negatif. Terus yang di sini, lebih dari 7. Kita ambil salah satu, misalkan 8. Kalau 8 kita masukin ke sini, 8 plus 3 pasti kan positif. Terus 8 min 7 itu kan pasti positif juga, 1 kan. Jadi positif dikalikan positif, pasti positif. Jadinya kita tulis tandanya positif. Terus yang ini, harus kita ambil kurang dari min 3. Berapa? Misalkan min 4. Kita tinggal masukin lagi min 4 plus 3. Itu kan negatif. Terus min 4 min 7. Itu kan negatif juga. Jadi negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Jadi kita taruh tandanya positif di sini. Nah, karena tandanya yang tadi itu kurang dari 0, jadi kita harus ambil yang bagian negatif. Ini kan bagian negatif itu kan di antara min 3 sama 7. Jadi bagian yang diarsir harus yang bagian sini. Karena tandanya itu kurang dari. Nah, jadi kita dapat penyelesaiannya yaitu X lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari 7. Untuk yang ini, apa ada pertanyaan? Mungkin belum ya. Coba aku lanjut. Nah, berikutnya ada pertidaksamaan pecahan. Kalau yang ini bentuk umumnya, ya fx per gx, terus tandanya ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ini sama juga nih, kita kumpulkan semua suku pada satu ruas, dan 0 pada ruas lain sehingga menjadi bentuk umum. Nah, kita kumpulkan sehingga dia punya bentuknya nih sama kayak bentuk umum yang ini nih. Jadi salah satu ruasnya itu 0. Terus kita harus samakan penyebut. Kan kalau misalkan nih, ini ada pecahan, terus kurang dari pecahan. Jadi kalau pecahan yang bagian sini, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi kan dia punya penyebut kan masih beda ya. Jadi kita harus samakan dulu. Jangan pernah kali silang. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kali silang, itu tandanya itu bisa aja berubah. Tapi kan kita nggak tahu. Karena kalau misalkan nih, GX, ini kan X-nya kita belum tahu X-nya berapa. Jadi otomatis GX-nya juga kita belum tahu itu berapa hasilnya. Jadi bisa aja negatif. Kalau misalkan hasil di sini negatif, kemudian kita kalikan dengan yang di atas ini, itu tandanya bakal berubah. Kan udah pernah belajar ya, kalau misalkan ada pertidaksamaan. Terus kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Kalau kita kalikan dengan tanda yang negatif, itu tandanya yang ini pasti berubah. Jadi kalau yang awalnya kurang dari, akan berubah menjadi lebih dari. Nah, sama juga kalau misalkan awalnya lebih dari sama dengan, kalau misalkan kedua ruas kita kalikan dengan min 1 atau min berapapun itu bakal berubah jadi kurang dari sama dengan. Jadi jangan kali silang. Nah, karena kalau misalkan ini juga, kalau misalkan ini positif, kita kalikan ke bagian atas, itu tandanya bakal tetap. Jadi kan bakal rancu, kan kita kan nggak tahu itu hasilnya positif atau negatif. Jadi intinya jangan kali silang, yang penting samakan penyebut aja. Terus, langkah yang ketiga itu GX-nya nggak boleh sama 0. Kenapa? Karena kan kalau misalkan pecahan, itu penyebutnya 0, itu kan hasilnya tak hingga. Jadi nggak ada penyelesaiannya. Jadi bagian bawah sini penyebutnya nggak boleh sama 0. Terus yang keempat, kita faktorkan pembilang dan penyebut untuk mendapatkan akar-akar. Nah, jadi fx sama gx-nya itu kita harus faktorkan. Kita faktorkan supaya dapat x-nya berapa, ya kita dapat x-nya berapa. Terus yang kelima, dari x yang itu kita membuat garis bilangan supaya dapat HP-nya. Nah, untuk lebih jelas, kita lanjut. Nah, ini ada contohnya salah satunya ya. Nah, jika X lebih besar dari A dan kurang dari B adalah solusi dari X kuadrat plus 2X plus 2 per X kuadrat plus X kurang dari 0, maka nilai dari A plus B adalah, nah ini kita ingat nih. Nah, ini kan kita harus kumpulkan semua ruas, semua suku ke satu ruas. Nah, ini kan udah ya, semuanya di bagian kiri, jadi udah. Kemudian, kita lihat, kita harus samakan penyebut. Ini kan udah sama penyebutnya, kan nggak ada suku lain, jadi udah sama nih penyebutnya.
Terus ini GX-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Terus kita harus faktorkan kan. Terus nah ini syaratnya GX tidak boleh sama dengan 0. Jadi GX-nya ini kan penyebutnya. Jadi kita tinggal buat X kuadrat plus X tidak sama dengan 0. Nah ini kan kita bisa keluarkan X-nya. X dalam kurung X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini kalau misalkan kita cari pembuat 0-nya, X sama dengan 0 kan, jadi X tidak boleh sama dengan 0. Terus X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi satunya ini kita pindah ke bagian kanan. Jadinya X tidak boleh sama dengan min 1. Nah ini ada syarat, GX-nya ada 2. Terus yang pemfaktoran nih. Ini kita harus faktorkan yang penyebut, pembilang, sama penyebut. Nah, ini kan kalau kita lihat pembilang nggak bisa difaktorkan. Kalau misalkan kita masukin ke rumus yang diskriminan yang tadi, nah ini jadinya gini, kan B kuadrat min 4AC. Nah, ini hasilnya bakal min 4. Kalau min 4 itu kan kurang dari 0. Jadi nggak bakal ada solusi. Ya, hasilnya itu tidak real. Nah, jadi kita tinggal faktorkan yang bagian penyebut aja. Penyebut kan tadi udah dapat ya. Ini kita tinggal keluarkan X-nya, jadinya X dikalikan X plus 1. Nah, dari sini kita bisa dapat nih X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1. Ini kan dari pembuat 0 aja. Terus kita tinggal masukin ke garis bilangannya. Nah, ini kan min 1, terus 0. Ya, min 1, 0. Terus kita uji yang kayak tadi tuh. Ini misalkan min 1 sini, terus 0 di sini, kita ambil yang bagian tengahnya. Tengahnya itu kan contohnya min 1/2. Kita tinggal masukin ke bagian sininya nih. Kalau misalkan min 1/2, kita tinggal masukin min 1/2 kuadrat plus 2 dikalikan min 1/2 plus 2 per min 1/2 dikalikan min 1/2 plus 1. Nah, itu hasilnya bakal negatif. Jadi tandanya itu kita harus ganti dengan negatif, tanda yang di sini nih. Terus yang ini, X. Kita harus ambil yang lebih dari 0. Lebih dari 0 misalkan 1. Nah, kita tinggal substitusi lagi ke sini nih. Kalau kita masukin 1, X-nya hasilnya bakal positif. Jadi tanda yang ini kita ganti jadi positif, kita tulis positif. Terus yang ini kan bisa ambil min 2. Min 2 kita tinggal masukin juga yang kayak tadi. Nanti hasilnya positif. Jadi kita taruhnya di sini positif. Terus karena ini tandanya kurang dari, jadinya kita ambil yang bagian negatif ini nih. Kan kurang dari 0 berarti negatif kan. Jadi yang bagian arsirnya itu yang bagian sini. X-nya itu lebih dari min 1 dan kurang dari 0. Nah, ini kan kalau kita lihat udah memuat syarat yang ini ya. Kan di sini syaratnya X-nya itu nggak boleh sama dengan 0 dan Y-nya itu nggak boleh sama dengan min 1. Nah, ini kan udah memenuhi. Ini kan nggak ada tanda sama dengannya kan. Kayak nggak ada kurang dari sama dengan, atau yang ini kurang dari sama dengan. Jadi ini udah memenuhi. Jadi ini udah benar dia punya HP-nya. Nah, karena ditanya nilai A plus B dan dia punya A-nya itu bagian sini dan B-nya bagian sini, jadi kita tinggal jumlahkan. Yang tadi itu min 1 plus 0, yaitu min 1. Nah, untuk yang pecahan, apa ada pertanyaan? Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, kemudian ada yang pertidaksamaan bentuk akar. Nah, ini agak banyak nih sebenarnya. Ini yang bentuk yang pertama. Yang pertama itu ada akar di bagian kiri, terus bagian kanannya itu konstanta. Nah, jadi kayak gini, akar fx, terus ada tanda pertidaksamaan, terus ada konstantanya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kita harus kuadratkan kedua ruas. Jadi, bagian ruas kiri dan kanan itu harus dikuadratkan. Kemudian, kita tentukan syarat akar, yaitu fx harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam akar ini bentuk tandanya negatif, maka ini kan bentuknya jadi imajiner. Kan akar dari negatif itu kan nggak real ya. Jadi imajiner, jadi nggak bisa diselesaikan. Jadinya kita harus bikin fx harus lebih dari sama dengan 0. Terus kalau kita udah dapat yang langkah-langkah yang pertama sama yang kedua, kemudian kita tentukan irisannya. Irisan dari hasil yang pertama sama yang kedua yang tadi. Nah, kita lihat aja ke contohnya. Penyelesaian dari akar x kuadrat min 16 kurang dari 2 akar 5 adalah, nah ini langkah pertama, kita kan kuadratkan kedua ruas. Kalau ini ada akar, kita kuadratkan. Itu kan akarnya kan bakal hilang. Jadinya x kuadrat min 16. Terus ini kita kuadratkan juga.
Ini kuadratkan kan, kalau kuadratkan 2 kuadrat itu kan 4. Terus akar 5 dikuadratkan, itu kan 5. Jadinya 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi kita bisa tulis X kuadrat min 16 kurang dari 20. Nah, yang ini kita harus nolkan salah satu ruas juga yang kayak tadi. Jadi 20 ini kita pindahkan ke bagian kiri, jadinya X kuadrat min 36 kurang dari 0. Nah, yang ini kan kita bisa faktorkan. Jadinya X plus 6 dikalikan X min 6 kurang dari 0. Nah, yang ini kan kita bisa cari pembuat nolnya. Kalau X plus 6 sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat X-nya sama dengan min 6. Terus atau yang ini, X min 6 sama dengan 0. Terus kita bisa dapat X-nya sama dengan 6. Kan jadi kalau 6 kita masukin ke sini, jadinya 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat X1-nya min 6 atau X2-nya sama dengan 6. Nah, ini kita harus buat garis bilangan dulu nih, yang pertama. Kita buat yang kayak biasa, min 6, 6. Terus kita tinggal masukin angka-angka yang kayak tadi tuh. Nah, di antara min 6 sama 6 kan ada 0. Jadi tinggal masukin 0 plus 6 dikalikan 0 min 6. Jadi itu kan hasilnya negatif. Jadi kita tinggal taruh tanda negatif. Terus yang bagian sini kita masukin 7. 7 plus 6 kali 7 min 6. Itu positif kan. Jadi tandanya kita taruh positif. Terus yang di sini negatif 7. Kita tinggal masukin juga yang kayak tadi. Nanti hasilnya bakal positif. Yang di sini positif. Terus karena tandanya juga kurang dari, jadi kita arsir yang bagian tengah. Nah, kita udah arsir bagian sini nih. Nah, terus kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu akar itu nggak boleh, akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan yang dari soal. Yang akarnya kan ini ya, X kuadrat min 16. Kalau ini ada akar, tapi dalam akarnya kan nggak ada X-nya. Ini kan udah dalam bentuk bilangan. Ini kan nggak mungkin negatif, ini kan udah diketahui 5. Jadi ini aja nih yang kita harus wanti-wanti, nggak boleh negatif. Jadi kita harus buat X kuadrat min 16 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini juga sama bisa difaktorkan. Kita faktorkan, terus kita cari X-nya. X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4. Ya, kayak tadi ya, kita cari dia punya pembuat nolnya. Terus kita tinggal masukin ke garis bilangan. Nah, yang pertama ada min 4, sama ada 4 juga. Nah, kita uji juga nih. Yang di tengah-tengah sini kan ada 0. Kita masukin. 0 plus 4 itu positif. Terus 0 min 4 negatif. Jadi kita taruh tandanya negatif. Terus yang bagian sini ada, kita ambil 5 angkanya. 5 plus 4 dikalikan 5 min 4. Itu kan positif ya. Jadi tandanya itu positif. Terus yang di sini min 5. Min 5 kita tinggal substitusi juga, hasilnya bakal positif. Nah, kita taruh positif sini. Nah, ini karena tandanya lebih dari sama dengan, maka dia harus arsirannya itu ke bagian yang positif. Jadi ini arsirnya ke sana, dan ini arsirnya ke sana. Nah, dari sini kan ada yang salah. Ada yang tahu nggak? Ada yang salah nih. Nah, aku bilang aja ya, ini salahnya ini di bulatannya. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 0, kalau ada lebih dari sama dengannya, itu bulatan yang ini nih harus penuh. Sedangkan ini kan kosong ya. Ini salah, harusnya penuh. Bulatan ini sama bulatannya ini harus penuh. Terus kita cari irisannya. Nah, irisan ini sebenarnya kita bisa buat dia punya garis bilangan baru. Jadi kita buat garis bilangan yang isinya ada min 6, min 4, 4, 6. Terus kita tinggal lihat yang mana irisannya. Nah, ini misal aku tulis aja sini. Nah, kalau misalkan kita buat di sini ya, min 6. Min 6 kan kira-kira ada di sini ya. Min 6. Terus kalau 6, 6 kan kira-kira di sini. Nah, ini kan arsirannya itu di antara min 6 sama 6. Jadinya kita, nih, arsirnya di sini. Nah, ini kan arsirnya di sini ya. Nah, jadi kita ambil yang irisannya. Yang irisannya double. Ini kan kalau kita lihat di sini, irisannya yang double ini kan di antara min 6 sama min 4, sama di antara 4 sama 6. Nah, ini sorry harus ada minnya di sini. Nah, jadinya kita bisa dapat nih, X-nya itu harus lebih dari min 6 dan kurang dari sama dengan min 4, atau X lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari 6. Nah, karena yang ini kan tadi
bulatannya kosong ya. Ini bulatannya kosong, ini bulatannya juga kosong. Terus yang ini harus full, karena ada sama dengannya. Nah, jadi X harus lebih dari min 6 dan kurang dari sama dengan min 4, atau X lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari 6. Nah, untuk yang ini apa ada pertanyaan? Mungkin belum ada ya. Coba aku lanjut. Nah, ini ada bentuk umum yang kedua. Kalau bentuk umum yang kedua ini di kedua ruas ini. Bentar. Nah, di kedua ruas ini ada akarnya. Jadi akar fx lebih dari akar gx, terus tandanya bisa berubah-ubah. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu kita harus kuadratkan kedua ruas. Yang kita tadi sama. Terus yang kedua, kita harus buat syarat akar. Nah, sama juga yang kayak tadi. Tapi yang kayak tadi kan dia punya yang bagian sini itu C. Nggak ada akarnya kan. Jadinya yang syarat akar cuman fx harus lebih dari sama dengan 0. Sedangkan di sini kan ada akarnya juga. Jadi kita harus buat gx-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, ini sama aja. Kita udah cari yang pertama sama yang kedua, terus kita buat irisannya. Nah, ini ada contohnya. Semua nilai X memenuhi akar X plus 10 kurang akar X plus 2 lebih dari 2 adalah, nah, yang ini. Kita kan bisa pindah ruas yang ini nih, yang bagian sini ke bagian kanan. Supaya bentuknya mirip yang ini kan. Jadinya kan akar X plus 10 lebih dari 2 plus akar X plus 2. Nah, ini langkah pertama. Kita harus kuadratkan kedua ruas. Nah, ini kan kita kuadratkan, terus ini juga kita kuadratkan. Kalau ini kuadratkan kan dia punya akarnya hilang. Jadinya sisa X plus 10. Nah, yang di sini kita kuadratkan biasa. 2 kuadrat, 4. Terus 2 dikalikan akar X plus 2 dikalikan 2, jadinya 4. Ya, 4 dikalikan akar X plus 2. Nah, ada di bagian sini. Terus yang terakhir, akar X plus 2 dikuadratkan, yaitu X plus 2 ya. Terus jadi kita bisa tulis di sini. Nah, ini terus kita bisa pisahin nih, yang ada akarnya kita pisahkan ke ruas yang lain, terus yang nggak ada akar kita pisahkan juga ke ruas yang selainnya. Nah, yang nggak ada akar ini kita pindahkan ke sebelah. Nah, ini jadinya X plus 10 min 4 min X min 2. Nah, ini kita bisa dapat, kalau kita udah kurangi, kita dapat 4. Jadi 4 lebih dari 4 akar X plus 2. Nah, karena ini ada 4-nya kita bisa coret. Jadinya sisa 1 lebih dari akar X plus 2. Nah, karena kalau 1 lebih dari akar X plus 2, ini kan kita bisa kuadratkan kedua ruas yang tadi. Jadinya bagian sini kita harus kuadratkan, jadinya 1 lebih dari, yang ini akarnya bakal hilang, jadinya X plus 2. Nah, dari sini kan udah gampang. Kita udah dapat, karena ini ada konstantanya, kita bisa pindah ke ruas yang sebelah. Jadinya min 1 lebih dari X. Oh ya, kalau misalkan dia pertidaksamaan itu linear, contohnya kayak gini, 1 lebih dari X plus 2. Itu nggak usah pakai garis bilangan sih, karena kita tinggal pindah ruas, terus kita bisa dapat daerah X-nya. Nah, kan kayak ini, 2-nya kita pindah ruas, jadinya min 1 lebih dari X. Nah, terus kita masuk ke syarat akar. Nah, syarat akarnya itu X plus 10 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini 10-nya ini kan kita bisa pindah ruas ke bagian kanan. Jadinya X lebih dari sama dengan min 10. Terus X plus 2, nah ya ini kan GX ya. X plus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Jadinya X lebih dari sama dengan min 2. Nah, kita udah dapat 3 ini nih. 1, 2, sama yang 3 ini. Terus kita buat garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangannya untuk cari irisannya. Nah, yang pertama ada X ini harus kurang dari min 1. Ini kan 1 lebih dari X. Jadi kita bisa tulis X kurang dari min 1. Nah, nah iya, X kurang dari min 1. Nah, ini kan min 1 di sini. Jadi kita bisa buat garis bilangannya itu ke arah sini. Karena kurang dari min 1 kan. Jadi arahnya harus ke kiri. Nah, ini nih.
Terus yang kedua ada X lebih dari sama dengan min 10. Kalau lebih dari sama dengan min 10, ini kan min 10 ya. Jadi kita harus buat ke arah kanan. Nah, ini ke arah kanan. Terus yang ini, X lebih dari sama dengan min 2. Nah, ini min 2 di sini, jadi kita buat ke arah kanan. Kalau ini arsirannya ke sini. Terus yang min 10 juga arsirannya ke sini. Terus yang min 1 arsirannya ke arah yang berlawanan. Jadi kalau kita lihat-lihat, ini bentuk arsirannya kan bagian sini ya, yang keiris gitu. Jadi dia punya HP-nya itu X lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari min 1. Nah, untuk yang ini apa? Ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada pertidaksamaan bentuk akar. Nah, yang pertama, yang bagian bentuk yang ketiga itu ada bentuknya kayak gini nih, akar fx kurang dari gx. Terus ada juga yang kurang dari sama dengan. Nah, ini bentuknya ini beda sama yang kayak yang nanti ada yang akan kita belajar juga, yang tandanya akan lebih dari itu, dia punya langkah-langkahnya bakal beda. Nah, yang pertama ini ada tandanya yang kurang dari ya. Ini langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus buat yang gx ini harus lebih dari sama dengan 0 atau gx lebih dari sama dengan lebih dari 0. Nah, ini kita sesuaikan dengan tanda di soal. Misalkan tanda di soal yang ini kurang dari. Jadi dia punya langkah-langkahnya itu gx lebih dari 0. Kalau misalkan dia punya soalnya itu kurang dari sama dengan, jadi dia punya langkah-langkahnya itu lebih dari sama dengan. Nah, ini khusus untuk yang ini ya. Terus yang langkah kedua, kita harus kuadratkan kedua ruas. Yang kita kuadratkan biasa. Terus yang ketiga itu kita tentukan syarat akarnya. Ini kan syarat akarnya itu fx ya. Jadi fx harus lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ini biarpun tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, dia punya syarat akarnya tetap sama, yaitu lebih dari sama dengan 0. Nah, terus kalau udah kita dapat 3 ini, terus kita tentukan irisannya. Nah, coba kita lanjut ke contoh soal. Solusi kepertaksamaan akar 3 min X kurang dari sama dengan X min 1 adalah himpunan semua bilangan real X yang memenuhi. Nah, jadi ini kita disuruh cari solusinya. Nah, yang ini kan kita bisa kuadratkan kedua ruas. Nah, pertama kita kuadratkan dulu. Jadi ini akarnya hilang, jadinya 3 min X kurang dari sama dengan, yang ini kita kuadratkan lagi. Jadinya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini kita harus nolkan salah satu ruas, jadinya min X kuadrat plus 2X min 1 plus 3 min X. Ini kan kita pindah ya ke ruas sebelah, terus kurang dari sama dengan 0. Nah, yang ini, oh ya, yang ini kan X kuadratnya itu dia punya tandanya negatif. Jadi kita bisa kalikan dengan min 1 semuanya. Kalau kedua ruas kita kalikan min 1, jadi dia punya tanda kata kesamaannya itu harus berubah. Ini kan tandanya awalnya kurang dari sama dengan. Kalau misalkan dikalikan min 1, tandanya harus berubah jadi lebih dari sama dengan. Nah, jadi sisanya itu X kuadrat min X min 2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita bisa faktorkan. Jadinya X min 2 dikalikan X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ini kita bisa cari pembuat nolnya, X sama dengan 2, atau yang ini X sama dengan min 1. Nah, kemudian kita lanjut nih. Kemudian syarat GX-nya. Tadi kan GX-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. Ini kan tandanya itu kurang dari sama dengan. Jadi kita pakai yang lebih dari sama dengan di sini. Jadinya X min 1 lebih dari sama dengan 0. Terus yang min 1 ini kita harus pindah ke sebelah. Jadinya 1. X lebih dari sama dengan 1. Terus syarat akarnya. Syarat akarnya kan dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Jadinya ini 3 min X. Terus, oh yang ini kita bisa kalikan min 1 juga. Supaya yang X ini dia itu positif. Tapi kalau misalkan sebenarnya bisa kita pindah ruas langsung ya. Jadinya 3 lebih dari sama dengan X. Ini kan sama kayak yang ini. Tapi ya udah kita lihat aja. Ini kita kalikan dengan min 1. Jadinya 3 ini jadi negatif. X ini jadi positif. Terus nah yang kayak gitu ya. Jadi X min 3 kurang dari sama dengan 0.
Kemudian min 3 ini kita bisa pindah ruas ke bagian kanan, jadinya X kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian kita buat garis bilangan yang kayak tadi tuh. Kita buat garis bilangan, yang pertama nih kita buat dulu 2 sama min 1. Min 1 di sini. Terus, nah min 1 di sini, terus yang 2 ini di sini. Nah, kita tinggal uji yang kayak tadi tuh. Nah, di antara sini kan ada 0. Kita tinggal masukin 0 min 2 dikalikan 0 plus 1. Itu kan negatif. Jadi tanda yang bagian sini negatif. Terus yang di bagian sini, kita ambil min 2. Kalau kita masukin min 2, tandanya bakal positif. Jadi di sini positif. Kemudian yang 2 sini, kita ambil misalkan 3. Kita masukin juga, hasilnya bakal positif. Jadinya dia punya arsirannya itu bagian sini nih. Sama sini. Sebenarnya kalau kalian mau lebih gampang ya ini bisa kalian bikin garis bilangan terpisah. Ini kayak kalian bikin garis bilangan dulu, nanti supaya dari garis bilangan itu kalian tinggal tambahin yang GX sama akarnya. Supaya lebih gampang. Nah, ini kan kita udah dapat bagian sini, sama kita dapat bagian sini. Terus kita disuruh cari irisannya. Nah, ini yang pertama ada syarat GX-nya, X harus lebih dari sama dengan 1. Nah, ini kan 1 ya, lebih dari sama dengan berarti arahnya ke sini. Nah, arahnya ke sini, terus yang ini ada X kurang dari sama dengan 3. Nah, 3 di sini kan, 3 arahnya ke sana. Jadi kita ambil yang irisannya itu terbanyak. Kita lihat, ini kan tandanya yang paling banyak ya, ini. Jadi ini dia punya daerah penyelesaiannya. X harus lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk yang ini apa ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, yang keempat ini ada bentuk umumnya kayak tadi, tapi dia tandanya itu lebih dari dan lebih dari sama dengan. Nah, ini langkah-langkahnya agak banyak nih. Ini yang pertama itu ada yang bagian A, itu kita harus menentukan GX-nya itu, yang ini harus lebih dari sama dengan 0. Karena kan kalau misalkan yang ini hasilnya kan pasti positif ya. Akar fx kan pasti positif. Terus yang GX ini ada 2 kemungkinan, bisa positif dan bisa negatif. Nah, kalau positif itu kita buat dalam himpunan yang pertama yaitu A, terus ya bagian B itu kita buat misalkan GX-nya itu negatif. Nah, untuk yang A, kita pertama harus tentukan GX-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, terus kita kerjain kayak biasa, kuadratkan kedua ruas, terus selesaikan kayak biasa ya. Terus yang syarat akarnya, fx harus lebih dari sama dengan 0. Nah, terus kita tentukan irisannya. Nah, kayak kerja kayak biasa aja nih. Terus yang B. Nah, kalau misalkan kita tentukan, yang pertama itu kita tentukan GX-nya itu harus kurang dari 0. Kemudian kita harus buat syarat akarnya. Fx harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua ini kita nggak perlu kuadratkan kedua ruas. Kenapa? Karena kan kalau misalkan yang ini kan udah pasti positif. Terus kalau misalkan ini kan GX kurang dari 0. Ini kan negatif kan artinya. Kalau ini positif, pasti kan lebih dari negatif. Iya kan? Kalau bilangan positif pasti punya lebih dari negatif. Jadi kita tidak usah kuadratkan kedua ruas. Jadi ini nanti kita selesaikan yang ini, kita buat aja kayak biasa. Terus yang bagian kedua kita juga buat kayak biasa. Terus yang bagian C ini kita selesaikan gabungan dari hasil A dan B. Jadinya A ini kita udah dapat hasilnya, terus kita gabung dengan yang hasil B. Udah gitu aja sih. Ya, yang ini aku nggak taruh contoh soal, nanti coba kalian cari-cari aja di internet, banyak. Oke. Nah, kemudian yang bagian terakhir nih ada pertidaksamaan harga mutlak. Nah, ini ada bentuk umumnya. Ini ada yang tanda mutlak fx kurang dari A. Nah, maka dia punya penyelesaiannya itu fx harus lebih dari min A dan kurang dari A. Terus kalau yang tandanya ada sama dengan, kita tinggal ubah aja. Yang kurang dari ini kita ubah jadi kurang dari sama dengan. Nah, terus kalau misalkan tanda mutlak dari fx lebih dari A, terus ini kita bisa selesaikan dengan fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Nah, ini juga tandanya kita bisa ubah aja kalau misalkan ada yang sama dengan ini. Nah, terus kalau misalkan nih, ada soal tanda mutlak
fx lebih dari gx. Jadi ini kan konstanta. Kalau misalkan di sini ada gx, jadi kalian tinggal ganti aja di sini. Jadi A-nya kalian kita tinggal ganti gx, ya ini juga gx. Nah, jadi yang kayak ininya ini bisa diganti dengan suatu fungsi. Gitu sih. Terus kita masuk ke contohnya. Interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tanda mutlak dari x kuadrat min 6x min 4 lebih dari 12 adalah, nah kalau ini kita lihat dia punya bentuknya itu mirip yang ketiga, ya kan tandanya. Jadi kita harus selesaikan pakai cara yang ketiga. Nah yang pertama fx harus kurang dari min a. Nah fx-nya kan yang ini. Terus kita buat tandanya kurang dari, karena ini 12 kita buat min 12. Kalau misalnya nih tanda mutlak yang ini kalau tanda mutlak yang ini lebih dari min 12, maka yang di sini harus 12 karena kan tandanya harus dikalikan min. Jadinya kayak gini. Terus yang ini min 12 yang ini kita harus pindah ke bagian kiri. Nah, kalau kita udah pindah ke bagian kiri, sisanya ini x kuadrat min 6x plus 8 kurang dari 0. Nah, yang ini kan kita bisa faktorkan. X min 2 dikalikan X min 4 kurang dari 0. Nah, ini sama aja kita bisa buat yang kayak tadi pembuat nolnya. Ini kan pembuat nolnya X sama dengan 2, terus yang ini X sama dengan 4. Terus kita tinggal buat garis bilangan yang kayak tadi, yang kayak di antara 2 sama 4, kita bisa ambil angka 3, terus kita tinggal masukin ke sini, terus kita bisa dapat dia punya daerah penyelesaiannya. Nah, ini aku langsung tulis aja, X lebih dari 2 dan kurang dari 4. Terus yang kita buat yang kedua, yaitu fx-nya itu harus lebih dari A. Nah, kita buat persis kayak gini nih, tapi tanda mutlaknya kita hilangkan. Nah, kita tinggal buat kayak gini, terus 12-nya ini kita pindah ruas ke bagian kiri, sama kayak tadi. Terus kita tinggal, ini kan bisa dikurangkan ya, min 4 kurang 12, terus kita tinggal faktorkan, kayak biasa. Jadinya ini kan kita bisa faktorkan, x min 8 kali x plus 2, lebih dari 0. Nah, ini juga sama yang kayak tadi, kita buat garis bilangannya. Jadi kita dapat X kurang dari min 2 atau X lebih dari 8. Nah, interval nilai X yang memenuhi adalah, nah intervalnya itu kita tinggal masukin dua-duanya aja. Jadinya X lebih dari 2 dan kurang dari 4, atau X kurang dari min 2, atau X lebih dari 8. Nah, jadi tinggal gabungin aja. Tapi ini kan kita buat dari yang terkecil ya, jadi X yang min 2 dulu, terus yang bagian sini, terus X lebih dari 8. Nah, untuk yang ini, apa ada pertanyaan? Mungkin belum ya. Coba aku lanjut. Nah, ini bagian yang terakhir. Ada bentuk umumnya itu, kedua ruasnya itu ada tanda mutlaknya. Nah, kalau misalkan kayak gini, kedua ruas ada tanda mutlak, solusinya ya cuma satu, kita harus kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi kalau ini ada suatu fungsi yang dimutlakan, terus ada suatu fungsi yang dimutlakan, penyelesaiannya kita harus kuadratkan fx dan kita harus kuadratkan gx. Nah, misalnya ada satu soal, interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan. Tanda mutlak x plus 1 lebih dari tanda mutlak x 3x min 5 adalah, nah yang ini langkah pertama kita harus kuadratkan kedua ruas. Nah, ini kita udah kuadratkan, hasilnya kita taruh di bawah sini. Kita udah kuadratkan, terus kita harus pindahkan ke satu ruas. Nah, semua ini kita bisa pindahkan ke ruas kiri. Nah, setelah dipindahkan, kita lihat kan ini semuanya bisa dibagi 8. Dan koefisien x kuadratnya itu negatif. Jadi kita bisa bagi kedua ruas dengan min 8. Kalau kita bagi kedua ruas dengan tanda negatif, maka tandanya itu bakal berubah. Jadi yang tadinya kan lebih dari. Jadi kita kalikan dengan negatif, kita bagi dengan negatif, maka dia punya tandanya jadi kurang dari. Terus ini tinggal bagi 8 aja. 8 bagi 8, 1. 32 bagi 8, 4. Terus 24 bagi 8, 3. Sama tadi kan ada bagi min 1 ya. Jadi tandanya semua bakal berubah. Terus ini kita tinggal faktorkan kayak biasa. Jadinya ini dapat x min 3 kali x min 1. Nah, ini kita dapat membuat nolnya x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Nah, yang kayak tadi ini, cara dapat yang ini, kalian buat garis bilangan yang kayak tadi. Dapatnya x lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan?
Dari awal deh, dari awal sekali apa ada pertanyaan nggak? Habis ini kuis. Nggak ada pertanyaan nih. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke kuis. Bentar. Stop share dulu. Nah, ini link kuisnya bakal aku taruh di kolom chat. Nah, itu. Nah, ini waktunya 15 menit dari sekarang, jadinya selesainya itu pas jam berapa nih? Jam 2.15. Ya, jam 2.15 selesai.